Oke, baik ya. Kita mulai untuk kegiatan pada hari ini. Doubling ya suaranya. Ini ke siapa nih? Oke, sebentar. Oke, terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Oke, aman ya. Iya, ya, baik. Ya, hari ini kita akan mungkin membahas tentang persiapan sebelum ujian akhir semester di minggu depan ya, pengambilan nilainya yaitu berupa praktik pembelajaran matematika SD. Baik, harusnya hari ini saya itu di Marabahan ya. Nah, saya entah kenapa terlihatnya tanggal 28. Jadi kemarin itu persiapannya adalah tanggal 28. Ternyata tanggal 29 ya. Ya, bersyukurnya mungkin kalian bersyukur tuh ya seminggu diundur gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita mungkin di minggu depan biar persiapannya juga lebih matang ya. Oke, karena hari ini saya juga tidak bisa untuk ke Marabahan. Kalau kemarin bisa, tapi memang jadwalnya mungkin agak padat ya kemarin ya. Full ya gitu ya. Mau malam tapi kan susah ya kalau malam ya. Masa iya malam. Oke, nggak apa-apa. Kita undur 1 minggu di minggu depan. eh apa praktik pembelajarannya sama seperti biasa. Untuk yang majunya itu nanti sekitar ya kalau 35 menit mungkin 5 sampai 6 orang lah ya. Nah, nanti kita spin di sana siapa yang maju ya. Jangan rebutan ya. Kita spin saja. Oke, kemudian nanti sisanya itu melakukan perekaman video ya terkait praktik pembelajaran itu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang salah satu persiapan sebelum praktik pembelajaran, yaitu modul ajar ya, yang mana beberapa di antara kalian itu sudah ada yang mengirimkan tuh, sudah japri ke saya juga ya, di grup nggak tahu ya, kayaknya di japri deh ya. Nah, jadi saya akan ambilkan mungkin salah satu, apa, salah satu punya kalian, modul ajar punya kalian, nah nanti akan kita bahas sama-sama tuh. Nah, ketika saya bahas, mungkin kalian juga akan mencatat hal-hal yang sekiranya penting untuk kalian untuk kalian catat dan kalian perbaiki juga di dalam modul ajar yang telah kalian susun, gitu ya. Oke, saya akan share screen dulu. Sebentar saya cari filenya ya. Ada beberapa yang mengirimkan ini. Oke. Atau begini, atau kirimkan aja yang pengen saya review dulu, silahkan kirimkan di grup ya. Daripada susah saya nyari ini. Dikirimkan di grup yang ingin saya review dulu. Kenapa? RPP yang kami buat dikirim di grup, Kak. Ya, dikirim aja dulu, nggak apa-apa. Ya, Iya, nanti Pak. saya mungkin buka salah satu, dan itu bisa dijadikan sebagai mungkin role model ya. Artinya itu yang akan saya revisi, dan kalian juga akan merevisi pribadi gitu kan. Ya, silahkan dikirimkan aja. Ada? Belum ya? Oh, ada tuh. Satu orang aja. Yang lain lagi silakan.
Oke, yang lain buka videonya ya. Ini cuma bertiga aja nih. Ya, silahkan. Ya, oke. Silahkan dibuka videonya. Nah, itu jihad tuh di sawah ya jihad ya. Oke, dibuka dulu videonya. Oke, sambil kalian kirimkan modul ajarnya di dalam grup ya. Yang sudah selesai silahkan dikirimkan. Nanti saya periksa. Nah, keuntungannya ketika diperiksa, mungkin kalian nanti akan melihat koreksinya di mana, kemudian bisa ngerevisi sendiri, gitu kan. Oke, diulang ya. Ini tadi nggak ada apa foto-fotonya nih. Saya baru sadar ketika ngelihat ya. Oke, Hania ngirimkan Nur Fajriatin. Oke, saya cek dulu ya. Oke, saya coba membuka punya Haniah dulu deh nih. Akbar juga ngirim ya. Ini saya buka punya si Hani. Si Hani dulu ya, Hani ya. Oke, sudah terlihat ya di sini ya. Nah, ini punya si Hani. Ini punya si Hani ya, punya si Hani. Oke. Nah, ini nih. Nih, ini kan ada tanda nih ya. Ada tanda. Berarti ada sesuatu di sini. Di sini berarti kurang pas nih. Nah, berarti Kak, kita untuk menghilangkan tanda, coba kita hapus spasinya. Nah, hilang kan? Nah, berarti sebelum tanda baca itu tidak ada spasi. Gitu maksudnya ya. Nah, ini juga nih. Ngeditnya kayak gitu, Hania ya. Nah, nih, kalau topik misalkan, topik pengukuran. Pakai tab aja. TAB, pakai TAB itu. Nah, itu kan sekali. Ini kan pakai spasi nih. Ini cara ngedit ya. Nah, kalau kayak gini nih, terlalu ini, tidak rapi. Bentar. Oke, berarti ini di sini ada kesalahannya nih. Ini nomor satu, oke. Nah, karena ini tadi pakai tab, TAB itu berarti ini juga harus pakai tab. Nah, sama kan? Nah, kayak gitu. Nah, terus bawahnya gimana, Pak? Nah, di bawahnya ini, kita cek lagi ya. Kita cek lagi untuk di bawahnya. Mengenai panjang benda, oke.
Ini apa nih? Tidak perlu tanda panah, nggak perlu. Ya, hapus aja tanda panahnya. Ini sekalian saya perbaiki nih punyanya nih ya. Oke, ini juga nih. Kenapa jadi berbeda ukurannya? Oh, satunya pakai ini, satunya enggak ya. Nah, ini kan bisa nih. Oke. Nah, kemudian panjang benda menggunakan satuan baku. Oke, kita enter, baru dia bisa. Nah, ini kan lebih rapi. Oke, dan seterusnya ya. Rapikan aja nih dan seterusnya. Oke, nah ini. Apakah K13 atau ini geser aninya? Kurikulum Merdeka, oke. Ya, nah ini ya yang perlu kita lihat di sini. Mulai dari yang pertama nih, topik pengukuran. Hmm, oke deh, nggak apa-apa. Topik dulu ya, pengukuran ya. Kalau memang misalkan sudah ditentukan topiknya pengen yang mana ya. Nah, ini kan hasil pembagian yang kemarin ya, kalau nggak salah ya. Ya benar ya, oke. Kelasnya mana nih? Oh, kelasnya di sini. Oke. Nah, ini apa bedanya? Topik di atas, topik ini dengan topik yang di atas apa bedanya? Hania mana nih? Hania, Ada, Pak. ya. Apa bedanya Hania? Topik yang di atas itu pembelajarannya, Pak. Kalau di bawah itu capaian pembelajarannya. Oke, nggak usah pakai topik lagi berarti. Capaian ya capaian, topik ya topik. Ini aja udah. Nah, gitu ya. Itu aja, oke. Kemudian susun RPP sederhana ya, satu pertemuan. Susun RPP sederhana, nggak usah lagi nih. Nggak usah, ini kan perintah nih ya. Kalian kan bikin RPP, udah. Jadi jangan susun RPP, nggak ada lagi perintah kayak gini. Dihapus aja. Langsung aja. Selanjutnya apa? Ini komponen RPP, ini apa maksudnya nih? Nah, langsung aja ke sini. Habis CP, berarti tujuan pembelajaran langsung di sini. Ya, tujuan pembelajaran dan seterusnya. Nah, ini ngapain aja? Rapikan nih nanti ya di sini ya. Oke. Nah, lalu peserta didik dapat menyebutkan. Nah, tujuan pembelajaran ini kan diturunkan dari CP. CP-nya udah benar belum nih? Ngelihat di itu ya, buku capaian pembelajarannya ya. Tinggi, Pak. Oke, berarti udah benar aja ya, saya anggap ya. Oke, nah ini benar. Misalkan, nah berarti diturunkan ya. Peserta didik dapat mengukur dan mengestimasi panjang benda menggunakan satuan baku. Kita lihat di sini, dapat menyebutkan satuan tidak baku ya untuk mengukur panjang. Menyebutkan. Oke, C1. Yang kedua, oh langsung C5 nih. Peserta didik dapat mengukur panjang benda di sekitar menggunakan satuan tidak baku. Misalnya jengkal, pensil, kertas ya. Nah, kita lihat. Itu masuk C5 lah. C5 itu apa? Mengukur, Pak. Mengukur apa? C5. Ada nggak di anunya? Taksonomi Ada, belumnya ada nggak? ada, Pak. Waktu itu dicari. Oke, kita cek ya. Taksonomi belum. Oke, sebentar, saya buka dulu.
Oke, saya stop share dulu ya. Taksonomi. Nah, taksonomi belum. Oke, kelihatan? Ya, benar ya. Nah, ini maksudnya ya, mengukur ya. Benar? Oke, coba kita lihat. C4, C5 membandingkan dan seterusnya sampai dengan mengukur. Oke. Nah, ini dilihat dari C1 tadi. C1 kan menyebutkan doang kan ya. Nah, C2 adalah memahami pemahaman. Nah, pemahaman tuh banyak kata kerja operasionalnya. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan. Keempat adalah menganalisis ya, menganalisis ya. Jadi ada semacam analisis. Yang kelima adalah menilai ya. Yang keenam adalah mengkreasi. Mengkreasi itu membuat. Kalau ini menilai, membandingkan dan lain-lain, nah itu menilai namanya. Kalau ini menganalisis. Oke. Nah, sedangkan yang dijawab oleh si Hani tadi ya memang benar untuk kata kerja operasionalnya memang mengukur. Tapi mengukur yang dimaksud di sini bukan berarti cuma sekedar mengukur dari sisi materi. Nah, ini kan materi ya. Materinya kan pengukuran. Benar ya? Materinya pengukuran. Ya jelas mengukur. Berarti dia cuma sampainya di dalam aplikasi doang. Mengaplikasikan mengukur itu. Ya, mengaplikasikan mengukur. Jadi kalau mengaplikasikan itu masuknya cuma C3. Ya, C1 kan menyebutkan, memahami. C3 tadi mengaplikasikan atau mengimplementasikan itu sama. Nah, mengukur yang dimaksud ini adalah semacam menilai, ya, membandingkan kayak gitu. Nah, kira-kira ini membandingkan enggak nih jatuhnya? Membandingkan enggak nih? Ada proses perbandingan tidak yang di sini nih, di dua ini? Membandingkan misalkan ternyata dengan menggunakan satuan tidak baku tuh jengkal, pensil, kertas itu ada perbedaan, kemudian ada semacam eh apa namanya? Ada semacam apa namanya ya? Menilai dari sisi lebih akurat yang mana antara jengkal, pensil, kertas. Apakah seperti itu? Atau tidak? Atau cuma sekedar mengukur aja yang dimaksud ini? Gimana Hania? Nggak apa-apa. Kalau memang misalkan ada proses yang semacam itu, maka cocok C5. Tapi kalau sekedar mengukur doang, mengukur benda pakai apa? Jengkal. Kayak gitu doang. Nah, maka itu masuknya C3 doang. Karena ya memang materinya itu pengukuran gitu. Nah, beda halnya dengan materinya misalnya pecahan. Nah, kalau dia menggunakan kata mengukur, berarti itu masuknya C5. Lah ini memang pengukuran. Jadi kalau mengukur itu hal yang wajar. Berarti dia cuma menerapkan. Gitu maksudnya ya. Hania ya. Oke, jadi pengennya kemana nih arahnya? Nggak apa-apa nih, mau ke C3 apa C5? Coba. C5 aja, Pak. Kalau ke C5 berarti harus diubah ininya katanya. Kalimatnya harus diubah. Bukan hanya sekedar mengukur, tapi kamu juga harus mencari analisisnya juga. Jadi peserta didik dapat menganalisis. Nah, bukan tidak bisa kita menggunakan mengukur, tapi menganalisis. Menganalisis panjang benda di sekitar menggunakan satuan tidak baku, misalnya jengkal, pensil, kertas, serta membandingkan hasilnya. Nah, kayak gitu. Itu kalau mau C5 ya. Tapi kalau kalau yang ini cuma C3 ya. Jadi terserah saja ya. Nah, nanti direvisi nih ya, bebas aja. Kalau mau yang seperti ini aja berarti C3. Tapi kalau yang tadi itu berarti C5. Kalau syarat dari saya kemarin itu ada C4, C5, C6 ya, salah satunya ya. Dua apa satu ya? Satu Pak, C4 Oh, Pak, kemarin oh, Pak. satu ya. Bebas aja mau C4, C5 atau C6. Nah, itu hot semuanya. Oke. Baik, berarti Ini Hania Pak. pengennya tadi katanya ini C5. Berarti diubah ya. Ya, oke. Nah, nanti ini ada rekamannya, saya share juga rekamannya, tapi kalau mau dicatat lebih bagus sih, ya. Lebih bagus dicatat langsung sebetulnya. Oke, kemudian, atau saya catatkan di sini saja deh, di bawah, biar semua bisa ini ya.
Jadi yang benarnya kalau C5 itu adalah seperti ini. Peserta didik dapat mengukur, bukan mengukur, menganalisis hasil pengukuran panjang benda di sekitar menggunakan satuan tidak baku. Misalnya, bla bla bla, serta membandingkannya. Nah, nanti ini tercermin di dalam soal. Ya, tercermin di dalam soal nanti. Ya, titiknya kan terakhir ya. Oke. Nah, kalau ini cuma C3 doang, berarti ini kita coret nih. Sep. Nah, gitu ya. Oke. Baik. Lanjut lagi. Nah, ini nanti dirapikan nih 2 kan, berarti ini 3. Nih, bukan A ya, tapi ini 3 nanti. Silakan dirapikan sendiri. Oke, kemudian metode pembelajaran. Ya. Nah, metode yang diambil adalah metode nih. Demonstrasi, praktik langsung, diskusi, dan seterusnya ya. Game edukatif, boleh. Ya, ini termasuk metode. Media pembelajaran berupa benda konkret ya, pensil, jengkal, penghapus, ini spasi ya. Spasi nih, jangan nggak ada spasi nih. Dan seterusnya ya, lidi dan seterusnya. Dan benda-benda di sekitar kelas. Itu media pembelajaran. Oke, ini bukan video. Kalau video ini aplikasi ya, aplikasi video. Video, nah tulisannya kayak gitu. Oke. Kemudian media pembelajaran ya. Menggunakan media konkret. Tadi membelajarkan apa? Oh, itu ya, oke. Pensil, jengkal, penghapus, sendok, lidi, oke. Karena tidak baku ya. Poster dan papan tulis. Poster itu seperti apa? Seperti kertas itu, Pak. Buat apa tuh? Tapi, Buat apa ditaruh itu? Nggak apa-apa, kalau ada fungsinya ya nggak masalah. Tapi kalau nggak ada fungsinya ya nggak usah ditaruh. bertambahan. Iya, tambahannya tapi berpengaruh tidak di dalam pembelajaran. Digunakan tidak? Kayaknya kurang, Pak. Iya, itu terserah aja kan. Makanya kenapa jadi ditambah? Kan kalian sendiri yang mengatur ya. Kalau video pembelajaran, Kayak video animasi gitu, Pak. ada nggak nanti disajikan di sana? Rasanya ada. Dong kulihat, Pak. Ada. Hmm. Ada nggak? Kalau ada ya udah yakin-yakin aja nggak apa-apa. Silahkan aja. Jadi kalian jangan menaruh yang tidak ada, yang tidak dilakukan. Jadi yang ditulis ini adalah yang akan dilakukan, ya. Yang sudah dilakukan itu yang ditulis kan kayak gitu. Nah, karena ini belum dilakukan berarti rancangannya ini nanti yang ditulis ini adalah yang akan dilakukan. Ya, sisanya nggak usah dituliskan, nggak masalah. Oke ya, gitu ya. Baik. Nah, kemudian langsung ke langkah-langkah pembelajaran. Nah, di dalam langkah-langkah pembelajaran, ini karena kita waktunya 35 menit saja ya. Nah, jadi anggap kalian itu udah menyelesaikan ya selama 35 menit gitu aja. Guru menyapa, mengajak siswa berdoa, mengajukan pertanyaan pemantik. Oke. Ya, boleh deh ini ya. Kemudian penjelasannya. Oke, ditunggu sebentar ya. Saya mau ke belakang dulu ya, sebentar ya. Oke, dicek dulu ininya. Sambil dilihat-lihat, barangkali ada yang ingin ditanyakan ya. Tunggu sebentar, saya ke belakang dulu.
Oke, baik ya. Kita lanjutkan ya. Oke, yang lain silakan dibuka kameranya ya. Oke, nah. Ini di kampus kayak ini. Kampus ya kayaknya ya. Iya, si Munir, Umi, Fitri. Kampus ya kalau nggak salah ya itu ya. Iya ya. Loh, bisa hari Minggu. Oh iya, hari Minggu ya. Sayanya yang nggak bisa ya. Saya lupa. Oke, oke, baik. Ya, kirain kemarin. Kalau kemarin bisa tuh. Oke, baik. Lanjut lagi. Tadi si Hani tadi menggunakan metode ya. Metodenya adalah demonstrasi, praktik langsung, diskusi langsung, tanya jawab sama game edukatif. Nah, semuanya ini harus terlihat di dalam langkah-langkah pembelajaran. Itu ya, segala yang ditulis ini harus terlihat. Kita cek sekarang nih. Ada nggak demonstrasinya? Nah, kita lihat di sini. Kalian baca nih ya. Ada nggak demonstrasinya? Coba. Ada nggak? Yang lain juga boleh ya, silakan. Demonstrasi. Demonstrasi itu seperti apa tuh? Ada nggak Fitri? Demonstrasinya Fitri, ada nggak? Kalau membaca dari kegiatan inti, penutup ini, kalau yang pembuka jelas nggak ada tadi ya. Nah, sekarang kegiatan inti sama penutup ini ada nggak tuh? Demonstrasi di sana. Ada nggak? Munir, ada nggak Munir? Demonstrasinya di sini ada nggak? Ada nggak demonstrasinya, Mun? Ada, Pak. Di mana? Di bagian mana? Di kalimat apa? Coba baca. Demonstrasi itu seperti apa sih kalau demonstrasi? Mendemonstrasikan. Nah, itu seperti apa maksudnya? Mempraktekkan, Pak. Nah, praktikan. Tapi di depan atau di dalam di tempat masing-masing? Nah, itu pertanyaannya tuh ya. Di depan atau di tempat masing-masing ya kalau mendemonstrasikan. Oke, selain demonstrasi apa? Nah, ada praktik langsung, ada diskusi, ada tanya jawab ya. Nah, apa bedanya demonstrasi dengan praktik langsung? Apa bedanya tuh? Ini kan ada dua istilah nih yang mungkin hampir sama nih. Demonstrasi, praktik langsung, apa bedanya? Kalau demonstrasi berarti di mana tempatnya? Di depan, Pak. Di depan. Kalau praktik langsung itu bisa di tempat masing-masing, Masing-masing. ya enggak? Nah, yang dilakukan oleh Hani ini kira-kira demonstrasi atau praktik langsung? Atau dua-duanya? Ayo. Kemudian pertanyaannya, siapa yang mempraktikkan, siapa yang mendemonstrasikan? Ayo. Harus Kayak- jelas nih. Kayaknya Ini itu, Pak. Praktik langsung, Pak. praktik langsung. Oke, praktik langsung nih ada tulisan ini, praktik mengukur. Nah, ini dilakukan oleh siswa ya. Nah, setiap kelompok itu mengukur ya, praktik mengukur, praktik langsung berarti kan. Kalau mendemonstrasikan berarti
Siswa apa gurunya nih? Kalau di sini Guru. harusnya guru ya, tapi di sini guru cuma menunjukkan beberapa satuan tidak baku. Nah, apakah itu termasuk di dalam demonstrasi? Kan Tidak. ini cuma menunjukkan doang nih. Padahal kan demonstrasi tadi adalah mengukur kan? Nah, jadi guru juga mungkin kalau memakai demonstrasi berarti harus menunjukkan beberapa satuan tidak baku sekaligus mengukur juga. Mencoba mengukur begitu menggunakan satuan tidak baku itu. Tidak sekedar ini loh jengkal tangan misalkan ya. Ini loh jengkal tangan, kan menunjukkan aja tuh. Iya kan? Ini loh pensil, ini loh penghapus. Oh iya Bu, saya tahu Bu itu jengkal tangan itu. Cuma ngapain? Nah, itu berarti ada revisi di sini ya. Guru tulis aja di sini. Guru mendemonstrasikan pengukuran menggunakan beberapa satuan baku, misalnya jengkal tangan, pensil, penghapus, gitu ya, Hania ya. Nah, itu bisa tuh, berarti demonstrasi. Nah, gitu, oke. Kemudian, apa tadi? Selain itu apa? Demonstrasi, praktik langsung, diskusi langsung, tanya jawab, game edukatif. Nah, diskusi langsung ada nggak diskusinya nih? Ada nggak diskusinya? Ada kayaknya, Pak. Yang mana? Kata mana atau kalimat mana? Minta setiap kelompok untuk mengukur panjang itu, Pak. Menggunakan satuan tidak baku, jengkal, atau Itu diskusi. sebentar. Diskusi itu kan bapandir ya kan? Maaf. Iya kan? Kalau mengukur itu berarti bekerja dalam kelompok gitu ya, melakukan aktivitas. Ada nggak di sana tuh? Mencatat itu kah, yuk? Oh, kan diskusi. Diskusi itu kan berbicara, berdebat. Ada nggak di sini? Nggak ada ya. Nggak ada. Nah, di sini cuma ini doang nih, membagikan hasil pengukuran mereka, tapi ini nggak jelas. Membagikan tuh dalam bentuk apa? Aktivitas kah? Aktivitas kan membagikan juga tuh. Ya. Atau berbaginya dengan cara mempresentasikan. Nah, itu berdiskusi. Mempresentasikan dulu, nanti dibahas atau ditanya balik oleh peserta yang lain. Nah, itu namanya diskusi. Kalian diskusi di kelas itu gimana tuh? Apa sekedar mencatat? Tidak kan? Apa sekedar mengukur? Tidak kan? Tapi juga ada yang mempresentasikan, ada yang membahas gitu kan. Nah, itu namanya diskusi ya. Oke, berarti di sini masih belum jelas nih diskusinya di mana. Nah, diperjelas aja ya. Di sini ya ada kata kuncinya diskusi. Nah, jadi kata kunci itu silahkan diberi garis tebal atau diberi keterangan di sini. Misalkan guru ya mengukur ya misalkan di sini ya. Ini revisinya misalkan. Guru mendemonstrasikan ya, mengukur benda, mengukur panjang gitu ya, mengukur panjang benda menggunakan beberapa hapus ini menggunakan mengukur panjang benda menggunakan beberapa satuan tidak baku. Nah, boleh di sini demonstrasinya ini ditebalkan supaya terlihat gitu kan. Nah, bisa tuh kayak gitu caranya. Berarti nanti juga dicari yang praktik langsung, diskusi, tanya jawab ya. Nah, di sini ada nggak tanya jawabnya juga nih? Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan tanya jawabnya nih. Oke, nanti diperbaiki. Sama satu game. Bermain game nggak nih?
Ada nggak gamenya? Ada nggak Ben? Gamenya Ben? Ada nggak Ben? Oh Benny. Mahayal Benny nih. Ada nggak Ben? Ininya. eh Gamenya ada nggak di situ? Nah, mencari mikrofon nah. Nah, ada nggak Ben? Nggak ada itu, Pak. Nggak ada. Berarti nanti ditambahkan juga ya. Jadi segala sesuatu yang ditulis itu harus ada, harus bisa dipertanggungjawabkan. Nanti skripsi juga kayak gitu, apa yang ditulis harus bisa dipertanggungjawabkan. Sama dengan ini ya. Oke, yang nggak ada, yang nggak diperlukan nggak usah ditulis. Buat apa ditulis ya? Oke, seperti itu. Baik, kita lanjut. Sumber pembelajaran, buku, artikel, internet. Nah, tidak sekedar buku doang, tapi bikinlah semacam daftar pustaka ya. Daftar pustaka misalkan kalau buku, misalkan siapa bukunya nih, nama bukunya misalkan nama lengkap Hania siapa Hania? Hania aja ya. Ini aja, Pak. Oh Hania aja, berarti Hania misalkan Hania ini apa semisal sudah punya buku gitu kan. Nah, kayak gini nulisnya selengkap mungkin. Ya, jadi sumbernya itu satu misalkan Hania, ini judul bukunya apa? Bukunya ini judulnya misalkan ya, tulis judul bukunya di sini. Terus itu penerbitnya sama eh, apa namanya tempat terbit. Nah, kayak gitu caranya ya dan seterusnya. Kalau dari internet berarti ada linknya di sini dan seterusnya. Sama kayak bikin daftar pustaka. Jadi tidak sekedar ini buku artikel internet enggak seperti itu ya. Nah, gitu. Oke ya. Sip ya, yang lain juga ngerti ya. Nah, kemudian penilaian. Oke, penilaian. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Oke, nggak apa-apa dituliskan aja di sini sikapnya kayak gimana, mengukurnya, keterampilannya kayak gimana, pengetahuannya kayak gimana. Walaupun nanti tidak sempat, nggak apa-apa. Yang penting sudah dituliskan gitu loh maksudnya ya. Yang penting sudah dituliskan. Oke. Nampaknya baterainya mau habis nih. HP saya bentar ya. Saya ini dulu, saya cari cari
Kita buka aja nih. Kenapa? Buka komik. Oke, kita lanjutkan ya. Suara saya terdengar jelas? Ya, Pak, terdengar. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke penilaian tadi ya. Nah, di sini kalau untuk penilaian eh, ada 3 tadi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya. Nah, dari 3 ini silakan saja nanti bagaimana cara kalian untuk menilai 3 aspek itu. Ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Walaupun nanti tidak diterapkan semuanya ya, tapi ada semacam pemberian atau aktivitas ketika memberikan penilaian itu. Misalkan saja semacam tes tertulis ya. Baiklah anak-anak untuk menguji pengetahuan Anda, pengetahuan kalian misalkan tentang materi pada hari ini, ibu atau bapak akan memberikan kuis gitu ya. Nah, itu sudah termasuk ya, tapi tidak usah ditunggu kuisnya, tidak usah disuruh mengerjakan untuk siswanya ya. Gak apa-apa, langsung bisa di skip aja, tapi ada semacam penyebutan itu. Oke. Nah, ini rubrik penilaiannya. Rubrik apa nih? Ya, ini mengukur apa? Oh, keterampilan ya. Mengukur keterampilan. Oke. Ada kategorinya. Ini LKPD-nya. Oke. Pertanyaannya adalah, ini baru keterampilan kan? Untuk sikap dan pengetahuannya nggak ada rubrik. Ada atau enggak nih? Enggak ada ya? Harusnya ada ya. Harusnya ada. Jadi rubriknya juga dibikin untuk 3 tipe penilaian itu. Termasuk kalau misalkan nanti pengetahuan, ini mau apa? Apakah mau lisan? Nah, kalau mau lisan berarti ada kuis list apa? Soal lisannya. Kemudian jawabannya juga ada kunci jawabannya dan rubrik penskorannya. Kalau tertulis juga bisa nih. Mana soalnya? Nggak ada soalnya nih. Di sini harus disertakan selengkap mungkin ya. Nah, itu namanya RPP yang baik atau modul ajar yang baik ya, seperti itu. Nah, jadi ini masih banyak kekurangan ya, Hani ya. Jadi silakan aja masih ada waktu 1 minggu ya. Jadi nanti masih bisa untuk diperbaiki. Nah, hasil modul ini atau modul modul ajar atau RPP ini, modul ajar ya karena 2013 karena kurikulum merdeka semuanya. Modul ajar ini akan saya nilai dan nilainya itu merupakan nilai untuk UTS ya, nilai untuk UTS. Jadi silahkan diperbaiki, dikemas dengan baik ya. Kalau dengan animasi juga boleh, bukan animasi, dengan apa? Desain yang bagus gitu kan banyak kan desain-desain segala macam.
Nah, yang penting butir-butirnya itu lengkap dan tepat ya, maka saya akan menilai juga mungkin standarnya juga akan bagus gitu. Nah, itu namanya nilai untuk UTS nanti. Sehingga kalian perlu benar-benar melihat ini ya, bagian mana yang kurang nih, ya silahkan diperbaiki. Waktunya masih 1 minggu, jadi silahkan aja untuk apa namanya, silakan saja untuk diperbaiki lagi bagi yang belum belum direvisi atau masih ada yang keliru begitu ya. Oke, saya rasa demikian ya untuk penilaian, untuk review dari modul ajar yang sudah kalian bikin. Hari ini hanya salah satu saja ya. Jadi ini nanti mudah-mudahan nih setelah ini akan saya share ya, termasuk rekaman yang kemarin juga akan saya bagikan. Tidak hanya di kelas ini tetapi juga di kelas lain ya, biar yang lain juga bisa melihat dan mungkin bisa menyiapkan untuk modul ajar ini ya. Oke, ada dulu yang ditanyakan sebelum kita akhiri. Ada Hani mungkin si pemilik modulnya. Ada yang ditanyakan? Akbar? Cukup, Pak. Akbar cukup, oke, cukup jelas berarti ya. Kira-kira punya Akbar ada yang salah lah, ada yang keliru lah juga lah, atau ada yang kurang lengkap. Kayaknya ada yang keliru, Pak. Oke, nggak apa-apa, silahkan aja, masih sempat ya. Oke, Siap. yang lain gimana? Hani gimana Hani? Sudah ngerti Hani? Ben gimana Ben? Ini Pak Beni belum pernah ngajar ya kelas 11 ya. Kalau Pak Beni nanti ngajar itu sama tuh Beninya nih ya. Nih, di kelas 11 ini. Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, Cukup. mantap ya. Hani nah, si pemilik nah. Ayo mana nih? Mana Haninya? Ngerti nggak Hani? Nih, mikrofonnya dinyalain lah ya. Oke. Jihad gimana Jihad? Lagi revisi, Pak. Oh, lagi revisi. Berarti udah sekalian dengan ini revisinya ya. Iya, Oke, Pak. sip. Nabila gimana Nabila? Ada yang masih dibenerin, Pak. Oke, ya sip ya. Nggak apa-apa. Ya namanya juga belajar. Oke ya. Apalagi nih banyak nih. Fitri. Nah, Fitri gimana Fitri? Aman Fit? Aman ya, tapi nggak dinyalakan mic-nya ya. Umi, kalau Umi, Umi aman. Aman ya. Kasih jempolnya deh. Aman. Oke deh kalau kayak gitu ya, karena semua aman ya. Mudah-mudahan nanti bisa direvisi apabila memang perlu direvisi dan sampai ketemu nanti di pertemuan terakhir ya. Kita akan melakukan pengambilan nilai ya selama kurang lebih 3 jam ya. Silakan aja nanti dikondisikan ketika memang mau membawa media pembelajaran atau mau merekam sendiri pakai tripod juga boleh silakan atau seperti apa bebas lah. Kalian kan gurunya nih. Saya cuma di sana menilai ya, saya cuma menilai di sana, kalian gurunya, sisa dari kalian adalah muridnya. Nah, nggak tahu siapa yang maju ya. Nah, itu masalahnya. Nggak tahu siapa yang maju itu. Jadi siap nggak siap, itu ada penilaian. Nah, jadi misalkan ketika spin nanti kena Benny ya, aduh Pak belum siap. Ya udah, kita ganti. Nah, berarti kan nilainya juga akan apa berkurang begitu kan karena ketidaksiapan ya kayak gitu. Walaupun nanti ya tetap aja yang tidak siap itu nanti tetap mengirimkan lewat eh, video online gitu ya, tapi itu udah jelas tidak ini nilainya rendah lah ya karena memang dia tidak siap untuk di offline-nya kayak gitu ya. Jadi semua harus bersiap nih. Siapakah 5 sampai 6 orang itu kita lihat nanti di pertemuan selanjutnya. Gugup nggak tuh ya? Gugup, Oke Pak. deh.
Ini berharap kadang kan berharap iya kayak. Kalau saya sih mending berharap iya. Iya Pak. Iya kan, bener kan buat jaga-jaga. Iya, nggak ada yang tahu. Saya juga nggak bisa nentuin yang spin ya. Spin itu kan susah tuh gimana tuh algoritmanya tuh. Ya, Eh, kalau undian mungkin wah, undian kayak gitu mungkin ada faktor keberuntungan. Tapi ya kalau spin gimana tuh ya caranya nggak tahu juga. Oke, baik sampai ketemu ya nanti di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berhari Minggu ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.